Mengawal suara rakyat menjadi tanggung jawab kita semua. Saya sambil begini ke Prof. Hamdi dan juga ke Mas Duri ya. Mengawal suara rakyat tidak mudah, tapi yang paling tidak bisa kita bahas adalah situasi sekarang. Hasil hitung cepat walaupun masih menunggu hasil resmi dari KPU. Tapi oke lah, kita bicarakan dulu. Mengaitkan tadi yang Prof. Hamdi katakan, Prof, Jokowi effect. Yeah. Ini yang Anda meyakini bahwa ini juga yang membuat pergerakan undecided voters atau swing voters tadi ya. Akhirnya lebih banyak porsinya kepada ke 02. 02 dari nomor 3 kemudian menjadi nomor 2. Ini yang Anda yakini betul ya. Apakah ini terjadi di masa setelah pasca debat katakanlah tadi karena ada sikap yang berbeda dari pasangan nomor 3? Sepertinya begitu. Jadi makin dulu kan kalau kita lihat debat-debat ya, awal-awal debat pertama itu 03 yang getol nyindir itu kan 01. Ya karena memang betul positioningnya adalah antitesis ya. dari perubahan dari kubu 02 yang dianggap representasi dari Jokowi gitu. 03 waktu itu kan masih belum jelas. Makin kesini kan makin menyerang. Tapi makin menyerang malah bumerang efek, suaranya malah cepat mengalir ke 02. Dan mungkin sebagian juga lari ke 01. Gitu. Tapi jumlahnya kemudian akan lebih banyak ke yang ke 02. Ini datanya bisa di backup dengan data kalau kita lihat dari wilayah-wilayah yang mungkin tadinya menjadi kandang dari paslon 3. Ini pergerakannya kan juga cukup memicu reaksi ya, Mas Duri ya? Iya, jadi Jokowi efek tentu ada gitu. Tapi kita jangan lupa juga bahwa Prabowo Subianto dalam konteks Pilpres kita, dia bukan orang baru. Jadi ada investasi yang sangat panjang dari seorang Prabowo Subianto sejak Pilpres 2009 ya. Dan ini adalah kali keempat ya mengikuti kontestasi Pilpres. Tentu ada pemilih loyal dari Prabowo sendiri dan ditopang oleh kekuatan Joko Widodo ya, yang sebelumnya juga selama 10 tahun terakhir berkecimpung dalam konteks politik nasional. Menarik bagaimana Anda mengatakan Jokowi effect bukan kemudian pasangan atau cawapresnya ya, silahkan lanjutkan. Ya, dan di data exit poll kita tanya kenapa pilih Prabowo Gibran, dan ada dua hal yang paling dominan. Pertama karena figur capres-cawapres yang bersangkutan ya, Prabowo Gibran. Kalau Prabowo tentu Prabowo sendiri ya, sebagai personal, tapi ada Gibran yang beliau adalah anak dari Presiden Joko Widodo gitu. Itu konteks ini punya kontribusi. Kemudian yang kedua soal narasi keberlanjutan gitu. Jadi orang masih merasa sangat nyaman kayak gitu kan dengan berbagai program dan kebijakan-kebijakan yang sejauh ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Saya kembali ke Prof. Hamdi. Prof. Hamdi, Anda membaca tidak ada kebutuhan, keinginan atau memang rasa masyarakat gitu yang nyaman tidak hanya dengan keberlanjutan, tapi juga dengan kemungkinan satu putaran? Oh iya, jadi kita pernah dulu sebulan sebelum hari H ini, atau ya lab psikologi politik itu juga survei. Ada pertanyaan seperti itu, jadi kita tanya, mana yang lebih Anda, terlepas dari hasil hari ini, perolehannya ya, terlepas dari perolehan itu, kita bertanya, kalau mana yang lebih Anda sukai, pemilu 1 putaran atau 2 putaran? 75% bilang 1 putaran. 75%? Lebih menyukai. Ini Mas Duri juga mengangguk nih, artinya juga mengalami hal yang sama begitu ya? Iya, 25% yang mengatakan lebih menyukai. Kan kita pertanyaan, boleh kalau kita bertanyakan, sebagai warga, Anda lebih suka pemilu berjalan 1 putaran. Terlepas dari kondisi hari ini, apakah ada paslon yang sampai di 50+1? Kita pertanyaannya begitu. Terlepas dari pada kondisi perolehan hari ini, kalau seandainya pemilu itu berjalan 1 putaran, 2 putaran, yang mana yang lebih Anda suka? 75% kurang lebih menjawab kita lebih suka 1 putaran. Kita tanya apa alasannya? Ya, ini kategori suka nih maksudnya definisinya apa begitu kan? Enggak, kita tanya setelah itu alasannya apa dong? Yang mengemuka satu, bahwa ini akan mengurangi ketidakpastian politik. Cepat kita tahu, karena menurut mereka menunggu tuh menegangkan, melelahkan secara emosional. Kedua, mungkin menghemat biaya, ya. Dan ketiga tadi itu yang paling dominan. Jadi menghemat biaya. Dan seperti kita tanya lagi,
apakah menurut Anda kalau pemilu berjalan satu putaran itu demokratis atau tidak demokratis? Mereka bilang demokratis. Oke. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah? Tidak ada yang salah gitu loh. Nah setelah itu kita tanya lagi, kalau menurut Anda pemilu berjalan satu putaran, pasangan mana yang lebih punya potensi kemungkinan besar untuk menang satu putaran? Jawabannya 02. Oke? Nah jadi mungkin ada belakang-belakangan saya melihat ada kampanye-kampanye, ayo kita sukseskan satu putaran. Mungkin yang mendorong orang-orang itu, wah ini sudah ada yang menang, punya potensi menang satu putaran ini. Oh, ini kita Kenapa membaca nggak kita psikologis genapin pemilih aja? ya? Kira-kira begitu logikanya. Kita genapkan saja supaya cepat selesai satu putaran. Nah, apakah secara empiris ajakan satu putaran itu betul-betul ngefek gitu ya? Sebenarnya bisa kita cek di exit poll. Tapi kayaknya nggak ada yang melakukan ya. Anda melakukan nggak? Exit poll ada kita. Ya. Pertanyaan seperti itu. Apakah ada Membaca memilih kemudian pengaruhnya 02 begitu ya? karena ada ajakan untuk satu putaran? Enggak, yang kita ukur ya salah satunya gemoy. Ternyata tidak terlalu signifikan ya. Ya. Kemudian makan siang gratis gitu tidak. Yang signifikan itu dua karena figurnya, kemudian karena narasi keberlanjutan. Ini untuk menjawab bahwa ada baseline survei sebelumnya di angka sekitar 50, 51, 52 belum cukup untuk sampai 57. Apakah gitu penambahan 2, 3, 4% ini ya kalau kita estimasi ya karena faktor ajakan tadi satu putaran. Saya mungkin secara hipotesis bisa. Dugaan saya iya, tapi kita kan nggak punya datanya. Kita harus bicara mengenai berbasiskan data begitu. Ya. Sejauh Betul, ini betul. yang dapat Harusnya itu datanya dicek pada waktu exit poll. Gitu setelah orang memilih kita tanya apakah Anda misalnya memutuskan pindah ke 02 untuk tadi mensukseskan gerakan satu putaran itu. Oke,